Haleluya, terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak saudara orang beriman, shalom. Sekali lagi shalom. Mau tambah satu kali lagi. Pas kok. Beta tanya ini karena ada yang shalom di muka hanya begini. Shalom. Sana ada damai sejahtera sama sekali. Bapak saudara, firman Tuhan yang datang dan memberkati akan kita hari ini berkenaan dengan minggu kedua bulan keluarga. Sinode Gemit mengangkat tema merawat kasih dan kesetiaan dalam rumah tangga. Bapak saudara, kasih dan kesetiaan adalah sifat dan karakter yang menjadi unsur terpenting dalam relasi sosial hidup manusia tiap-tiap hari. Tetapi juga Bapak saudara orang beriman bukan hanya dalam relasi sosial, dalam membangun hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, hubungan sesama dengan tetangga, hubungan dengan keluarga, hubungan dalam persekutuan beriman yang model begini. Kasih dan kesetiaan itu terlalu penting di sana. Tetapi juga Bapak saudara orang beriman dalam kotong berinteraksi. Berinteraksi ini sama dengan yang kotong omong begini Bapak Yusa dengan beta. Itu interaksi. Bapak Obek dengan beta berinteraksi. Kasih dan kesetiaan ini terlalu penting. Kenapa demikian Bapak saudara orang beriman? Kasih adalah relasi emosional, reaksi. Kotong dapat lihat orang ini karena kasih. Aduh Tuhan datang rekapan bawa beta lalu rindu mati. Itu karena ada kasih. Jadi dia pun emosional keluar meluap-luap. Besok lalu ingat. Aduh son akan lupa itu orang pembaik. Ada emosional yang keluar. Ketika kita memberi reaksi kasih yang ditunjukkan kepada seseorang atau kepada sesuatu benda atau hal lain. Ini buku begini, ini warta jemaat, ini penting. Karena ada rasa emosional kasih. Bahkan ada banyak hal lain. Kasih itu dapat ditunjukkan kepada siapa saja. Dan emosi itu Bapak saudara orang beriman berupa perasaan sayang. Yang tadi ada kas contoh itu. Peduli. Kasihan nih. Dia sakit-sakit. Kasihan. Dia semua deka-deka. Semua deka-deka apa? Bapak mama yang kasih tahu bukan beta. Karena kepedulian dan juga Bapak saudara orang beriman karena ketertarikan yang dalam. Bapak Ordi pernah rasa itu ketertarikan yang dalam? Mak, outnya isko. Itu yang ketertarikan yang dalam itu bikin tidur sono, makan sonde kenyang, mandi rasa sonde man. Rasa sonde mandi Bapak sek. Karena itu diluapkan melalui dia pun emosional. Gara-gara lusa. Beta mau tidur ini son tidur so. Yang muda-muda dong Tep. Tep tuh sonde. Dong kalau di gereja dong son kes tahu. Nanti keluar dari pagar gereja dong bilang, Tuhan Yesus satu minggu nih, kau tuh sibuk di gereja. Betul ingat sang dia kok dia ini. Karena rasa ketertarikan. Bapak saudara orang beriman itu kasih.
Kesetiaan hal yang berbeda. Kesetiaan bukan reaksi emosional. Kesetiaan adalah ketongpung keputusan. Kesetiaan itu berbicara soal keputusan. Ketongpung tindakan. Keputusan untuk mau pakai kosonde, pilih kosonde, mau kosonde, itu kesetiaan. Dan terkadang bahwa dalam hal ini orang akan sulit untuk memilih. Omong untuk setia ini sulit untuk pilih. Toh yang muda-muda, apalagi kalau disepakai itu lagu Amin bilang antara nyaman dan cinta. Makau dilema loh. Akhirnya dia mau omong setia ju. San bisa pilih. Kesetiaan itu merupakan keputusan mutlak dari seseorang. Kesetiaan akan menunjukkan dukungan dan juga ketaatan yang kuat. Kesetiaan itu menunjukkan orang pun karakter. Dia setia kosonde. Atau jangan sampai dia munafik terlalu banyak. Atau jangan sampai dia berkhianat. Atau jangan sampai di muka dia omong A, di belakang dia omong B. Nenaka. Itu kesetiaan. Dia pun resiko, dia pun konsekuensi banyak. Karena itu terkadang kalau orang mau pilih ini kesetiaan ini, dia bilang harus dengan taat. Kalau sonde taat, orang sonde bisa pilih kesetiaan. Kenapa sehingga demikian Bapak-Bapak Saudara orang beriman? Karena kesetiaan menunjukkan perilaku diri orang. Perilaku diri. Dari dia pun tindak tanduk, tutur kata, keputusan. Kau bisa lihat, oh ternyata dia begini dan begitu. Kesetiaan adalah tindakan dan komitmen. Dan kalau itu kesetiaan dan komitmen, ada orang bisa pertahankan itu reaksi emosional, yaitu kasih. Kalau itu kesetiaan, soalnya ada orang yang akan pertahankan, soalnya bisa pertahankan itu. Bapak-bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kalau kau ngomong soal kasih, kau ngomong soal perasaan. Kau ngomong soal kesetiaan, kau ngomong soal perilaku. Kau ngomong soal kasih berarti bahwa kau datang, kasih itu datang secara spontan. Keluar karena perasaan yang meluap-luap. Kesungguhan benar. Dan kalau omong kesetiaan sekali lagi, itu pilihan. Bapak-bapak saudara orang beriman, kalau mau sampai di ini dua hal, kasih dan setia. Maka ini kitab Amsal dia bilang harus rawat. Kotong pun tema ini hari dia bilang merawat kasih dan kesetiaan. Merawat. Pernah merawat orang sakit? Kalau kau rawat orang sakit, kau mengharapkan dia sembuh dan pulih. Pernah merawat hati? Kalau kau omong merawat hati, kau sudah pernah saling menyakiti dalam tutur kata dan tindakan. Merawat dia seperti kita merawat dan menumbuhkan. Terkadang ada petani yang dibilang cukup ditanam sah. Oh nanti Tuhan Allah kasih tumbuh toh. Tetapi ada petani yang ketika dia tanam kemudian dia bilang harus rawat, jaga, pelihara, kasih pupuk, pagar bagus-bagus. Supaya sapi jangan masuk kok bikin rusak. Merawat bapak-bapak saudara orang beriman berarti ada tindakan memelihara. Ada tindakan menjaga. Ada tindakan memperbaiki suatu hubungan atau keadaan agar tetap ada dalam kondisi yang baik. Itu dia pun nama merawat.
Karena itu Bapak Saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan ini datang dan kemudian bukan hanya memberkati akan kita, tetapi juga menjadi bagian perenungan iman. Di tengah-tengah kehidupan persekutuan, di tengah-tengah kehidupan di mana kita sementara bergumul dengan iman, tetapi juga di sisi lain Bapak Saudara orang beriman, kita diperhadapkan dengan suatu zaman yang tidak bersahabat. Orang bilang ini zaman modern, serba canggih, segala sesuatu serba dipermudah. Tetapi tanpa kita sadari Bapak Saudara orang beriman bahwa kasih dan kesetiaan terkesan telah menjadi langkah di tengah-tengah kehidupan persekutuan. Bukan hanya kehidupan persekutuan orang beriman dalam gereja saya yang begini nih, tetapi juga di tengah-tengah kehidupan persekutuan rumah tangga juga. Kasih dan kesetiaan ini mungkin hanya sekitar 0,5%. Amin. Sekarang ini mama mau rawat bapak-bapak juga. Dia hanya suka waktu bapak masih wih bapak-bapak dong pasti kena ini, makanya dong suka tahu ini. Ingat bapak-bapak jangan curhat di gereja. Nanti kalau lihat waktu mulai ada landasan di atas Bapak Obed, Bapak Beni, mau rawat sama dia mau kas tumbuh pakai apa lain? Bapak-bapak dong, merawat itu jangan ketika kau tahu mama dia masih muda dan cantik dia masih pakai bibir merah tebal yang kau bilang merawat. Tetapi ketika dia sudah menjadi keriput, ketika tidak cantik lagi, ketika kita lihat sudah sonde seperti gitar Spanyol, kasih dan kesetiaan tetap ditaburkan di sana, supaya dia tidak pudar, supaya dia tidak terhanyut karena berjalannya zaman dan juga karena modernisasi dan teknologi. Sekarang ini orang sudah kasih tahu di mama pemuka bilang, mama besayang sama lu. Dia sudah kasih tahu begitu. Nanti di sujalan berdia ketik di dia pun HP, mak bet sujalan au nek isko, atau mak bet sujalan au loemko. Di muka-muka dia sudah ngomong. Nah itu patut dicurigai. Kasih tahu saja sana apa supaya mama semakin curiga. Bapak mama dalam rumah tangga kasih juga semakin berkurang. Karena nanti bapak pegang dia pun HP ada di sudut yang lain. Sonde akan bangun komunikasi antara suami dan istri. Hanya pas mau makan saya nanti mama bilang, hoi sudah nih. Kalau mantu sudah terwidong sudah yang siap. Mama juga begitu, tunggu dulu bapak nih ini berita terbaru ini artis dong ini. Anak-anak juga demikian bapak mama, kotonya ada di Enoni ini sonde terasa karena tidak semua pegang ini HP yang begini dong. Tetapi ada di tempat lain kasih menjadi dingin. Ada di rumah tangga lain kasih menjadi dingin. Orang sudah tidak lagi merawat kasih dengan benar. Akhirnya semua pakai bahasa isyarat Nah kalau sudah pakai bahasa isyarat ini soal. Nanti semua serba salah. Bapak mama bertanya dulu hot balama kok cepat Ini baru 14 menit. Beta tanya begini ini karena sekarang ada ketentuan lain. Tuh ada gereja-gereja yang terima pendeta kalau dia pun khotbah 15 menit. Itu bikin pendeta dong pikiran. Bukan hanya kasih menjadi dingin di tengah-tengah keluar, tetapi juga kasih dalam persekutuan beriman. Kata ngomong jujur, kata semua ini son ada yang baku sayang dan betul, amin. Kasih menjadi dingin karena ego, karena kepentingan, karena masing-masing orang mau untuk berdiri sendiri.
ada kotak-kotak dalam persekutuan. Lalu untuk apa kotong berbicara tentang Kristus? Kotong berbicara tentang Kristus yang adalah kasih. Kasih sudah menjadi dingin. Bahkan orang banyak takut beromong soal kasih. Karena kalau omong soal kasih ini Bapak Mama, di pun konsekuensinya kotong sakit hati, kecewa, dan seterusnya. Jadi korban. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Matius bilang kasih menjadi dingin. Tetapi juga lebih daripada itu Bapak saudara orang beriman, kalau kasih sudah menjadi dingin, maka firman Tuhan bilang pada hari-hari terakhir zaman modern ini orang akan mementingkan dia pun diri sendiri. Dia sendiri akan merawat orang lain. Dia tidak akan merawat kasih untuk membangun persekutuan. Karena dia carilah kepentingan diri sendiri. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Amsal ini membawa kita untuk kemudian kita belajar bersama dari bagian firman Tuhan. Ini menjadi ajaran yang penting bagi setiap orang. Karena itu Bapak saudara orang beriman, Sang Amsal bilang bahwa anakku jangan engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Kalau kita mau supaya kasih jangan dingin, mau untuk merawat itu kasih, dia mengawali dengan dia bilang, jangan melupakan ajaran. Ingat ajaran tentang kasih dan kesetiaan. Jangan melupakan itu ajaran, tetapi memeliharanya sebagai perintah. Kasih itu perintah. Karena itu tiap-tiap orang sudah bilang, beta son mau bikin. Ini perintah yang patut. Firman Tuhan ini Bapak saudara orang beriman dilanjutkan dengan dia bilang, Bapak Mama, kalau kotong memelihara itu ajaran dan juga memelihara perintah, dia bilang maka kotong akan umur panjang dan lanjut usia. Kalau orang hidup marah-marah, kecewa, sakit hati, dia pun unsur berikut itu son umur son lanjut usia. Iya Bapak Mama lihat orang yang marah-marah, kebanyakan stroke toh. Kebanyakan stroke, tegangan tinggi terus, darah tinggi terus. Lihat itu ini kalau dia ini leher tegang semua. Ini kalau kami sendiri besan suka memang. Hati-hati karena yang begini ini firman sudah bilang nanti son lanjut usia dan umur pendek. Bahkan son sejahtera, tidak son. Iya. Itu nanti dia tidur itu dia hanya mimpi saja, cepat pagi Karena bet mau lihat yang muka yang besan suka. Dia tidur sun. Akhirnya karena banyak mete pikiran dengan ini son suka itu orang, justru sakit sendiri. Bapak saudara orang beriman, Sang Amsal bilang, kalungkan itu pada lehermu dan tuliskan itu pada loh hati, supaya kasih dan kesetiaan tidak meninggalkan engkau. Kalungkan berarti taruh dia, pakai dia sebagai perhiasan yang baik, supaya ketika orang jalan memang atau yang leko, jangan sampai orang yang sakit besok suka itu nitum nasi sudah datang. Nah masih hidup seorang supaya kita nitum nasi. Apalagi kalau kita sudah mati, itu soal. Iya Bapak Tefna, yang masih hidup kita orang bilang nitum nasi, nemen. Masih hidup. Nah kalau kita sudah mati lah, ini soal. Pakai supaya ketika orang yang ketemu ke orang senang. Dengar kotong pun nama seorang bilang aduh dia datang Kalau dia son ada di tengah-tengah kotong bilang ita lalu kurang karena dia son ada. Bapak saudara orang beriman, tuliskan itu. Dalam hal ini Amsal mau kasih kotong menjadi sesuatu yang meneguhkan kotong. Tuliskan, taruh dia di dalam hati supaya dia menjiwai kotong, supaya menjadi roh dalam kotong pun hidup tiap-tiap hari. Sehingga ketika kotong mau memberi kasih untuk orang, itu muncul dari kotong pun hati. Ketika kita mau mengambil keputusan untuk setia, benar-benar itu muncul dari kotong pun hati. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan melupakan tetapi pelihara
sebagai perintah. Bapak saudara orang beriman, tentunya bahwa kasih dan setia kita akan mendapat penghargaan di hadapan Allah dan jemaat dan manusia. Kalau kotong bikin itu kasih dan juga kesetiaan, ini firman Tuhan bilang kotong dapat penghargaan. Son perlu dapat puji dari manusia. Tetapi dia bilang ini dapat penghargaan di hadapan Allah dan jemaat. Yang kedua dia bilang begini, Mama, kalau sudah ada kasih dan setia, maka kotong hubungan dengan Tuhan Allah juga nanti lebih baik. Percaya kepada Allah. Jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Ini firman Tuhan kasih tahu bagi kita. Jangan ada orang yang pukul dada bahwa dia paling baik. Jangan ada orang yang pukul dada bahwa dia sudah melakukan kasih. Tetapi biarlah dalam pandangan Allah dan manusia, maka kita akan menemukannya dalam percaya kepada Bapak saudara. Karena itu ketika kita melakukan kasih dan setia, yang terakhir dia bilang begini, Bapak saudara, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh melimpah. Ini janji berkat. Janji berkat dari ini firman Tuhan. Kalau kotong bikin kasih dan setia bikin baik, janji berkat datang untuk kotong. Kasih dan setia sudah harus menjadi prinsip dalam hidup. Bukan hanya ketika saat-saat tertentu saja, tetapi menjadi prinsip hidup tiap-tiap hari. Menunjukkan dalam tindakan nyata. Bukan hanya kotong omong, tapi kemudian kotong sudah bisa bikin. Ini kasih dan kesetiaan butuh tindakan nyata. Ingat benar bahwa kasih dan kesetiaan menunjukkan sifat dan karakter Kristus. Kasih menunjukkan sifat dan karakter Kristus. Siapa yang percaya kepada Kristus, dia hidup di dalam kasih. Dia melakukan kasih dan dia berbuah kasih. Mama, kita ada di bulan keluarga. Ini firman Tuhan datang bukan hanya menjadi bagian perenungan untuk kotong hidup dan kemudian berbuat kasih dan hidup dalam kesetiaan. Tetapi lebih daripada itu, kita lakukan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Di tengah-tengah keluarga, kehidupan suami, istri, dan anak-anak, tetapi juga dalam persekutuan beriman. Ini menjadi model bagi kita. Mari kita pulang Bapak saudara, sambil bagian firman Tuhan ini menjadi kesukaan bagi kita masing-masing. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Terpujilah nama Tuhan Allah kita. Amin.